Hello, can you hear me? No, 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 no! Silly, I'm not gonna hurt you, alright? Ow, you're hurting my arm! I love you. I love you, Angela. Film diawali pada malam hari tepatnya di sebuah gedung kantor, dan kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Angela atau kita panggil aja Angel yang kini sedang sibuk bekerja di kantornya. Saat itu Angel juga terpaksa harus lembur karena saking banyaknya pekerjaan yang menumpuk, mengingat malam itu adalah malam Natal, sehingga Angel berniat akan merayakan malam Natal bersama keluarganya di rumah selesai pekerjaannya beres. Gak lama kemudian datanglah rekan kerjanya Angel yang bernama Jody. Di situ Jody yang merasa kasihan melihat pekerjaan Angel yang menumpuk. Lantas Jody pun menawarkan diri untuk membantu pekerjaannya yang malah ditolak untuk Angel lalu menyuruhnya untuk pulang duluan. Di tengah Angel yang lagi sibuk bekerja, seorang pria datang menghampiri ke ruangannya yang mana pria itu bernama Jim. Di sana Jim to the point bahwa ia ingin meminta maaf kepada Angel atas kejadian di lift kemarin yang mana dirinya hampir aja membuahi Angel secara paksa, sebab pada saat itu Jim mengaku dirinya gak terkontrol karena terlalu banyak minum amer. Dengan dinginnya, Angel tentu aja memaafkan Jim dan memaklumi kondisi Jim pada waktu itu. Singkat cerita setelah semua pekerjaan Angel sudah beres, Angel pun gak sengaja berpapasan dengan Pak Tobing yang merupakan kepala keamanan di kantor tersebut. Di sana Pak Tobing pun mengatakan bahwa ia akan mengunci semua pintu kantor dan memastikan semua pintu sudah terkunci, karena kantor akan libur selama 3 hari ke depan. Setelah itu Angel pun langsung bergegas menaiki lift dan menuju basement parkiran mobilnya tepatnya di lantai P2. Di saat itu juga Angel pun ditelepon oleh kakaknya yang menanyakan keberadaannya karena sebentar lagi mereka akan merayakan malam Natal bersama dan masih menunggu Angel pulang. Tapi apesnya sinyal telepon pada saat itu memburuk. Namun saat mau menyalakan mobilnya, tiba-tiba aja mobilnya Angel pun gak bisa dinyalakan alias mogok. Oleh sebab itu Angel pun langsung mendatangi pos security sekitar yang mana kebetulan masih ada seorang petugas keamanan bernama Thomas yang masih berjaga di malam itu. Beruntung, Tom pun berbaik hati dengan bersedia membantu untuk mencoba menyalakan mesin mobilnya. Namun tetap aja, mobil Angel masih tidak menyala juga setelah dicoba oleh Tom, dan tiba-tiba aja Tom pun berniat mengundang Angel untuk makan malam sekaligus merayakan malam Natal di ruangannya dengan beberapa minuman amer dan makanan cilok yang sudah disiapkannya. Angel yang mendengarnya pun seketika jadi bingung sekaligus menolak ajakan Tom, dan suasana pun menjadi canggung. Karena kepikiran dengan janjinya untuk merayakan Natal bersama keluarganya, akhirnya Angel pun memutuskan untuk memesan Grab online dan menunggunya di depan lobi walaupun ia tahu agak susah mencari taksi yang mau pick up di malam Natal ini. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Grab yang sudah dipesan pun sudah datang, akan tetapi pintu gedung itu terkunci dan anehnya Pak Tobing juga gak ada di sana yang membuat Angel pun kelabakan dan meminta sopir taksi itu untuk menunggunya. Dan ia pun langsung menuju basement untuk meminta bantuan kepada Tom lewat CCTV agar membukakan pintu lobi. Namun sayang gak ada jawaban apapun dari Tom bahkan karena terlalu lama, taksi itu pun pergi meninggalkan Angel yang disangka pelakor alias orderan fiktif oleh sopir tersebut. Namun gak lama berselang, tiba-tiba semua lampu yang ada di basement itu mati satu persatu, dan Angel pun langsung menggunakan ponsel miliknya sebagai alat penerangannya, lalu tiba-tiba ia ternyata Angel diculik oleh Tom dengan baju yang sudah diganti menjadi gaun putih dan sepatu hak tinggi serta kakinya yang sudah terikat dengan rantai. Di situ Angela pun berpikiran bahwa dirinya sedang dalam bahaya, namun ia gak tahu apa maksud dan tujuan Tom melakukan semua ini terhadap dirinya. Oleh sebab itu Angel pun menanyakan tentang pakaiannya kepada Tom yang malah beralasan bahwa ia sengaja mengganti pakaian Angel karena sudah kotor di saat Angel sedang pingsan. Kemudian Tom pun menawarkan makanan dan minuman amer yang langsung aja ditolak oleh Angel karena keluarganya sedang menunggunya di rumah. Maka dari itu Angel pun meminta Tom untuk melepaskan dirinya, akan tetapi di situ Tom seakan-akan mengalihkan pembicaraan dan gak peduli soal itu. Melihat sikap Tom yang nampak posesif dan rada-rada menakutkan, di mana hal itu membuat Angel jadi ketakutan meski sempat melawannya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya Tom menyukai Angel sejak lama, namun karena Tom memiliki jiwa psikopat, ia pun menunjukkan rasa sukanya dengan cara psikopatnya dan hal itu adalah cara yang salah. Karena tahu kalau Angel sudah berjanji untuk bertemu dengan keluarganya, Tom pun langsung mengambil telepon lalu menyuruh Angel untuk berbicara kepada keluarganya sekaligus mengatakan bahwa ia masih sibuk bekerja dan gak bisa datang. Namun jika Angel berbicara macam-macam maka Tom gak akan segan-segan mencekik lehernya. Sweetie, can you hear me? Hi, Mom. I'm here. I love you. I
love you too, Mom. Seusai Angel menelpon, nampak Tom yang nyengir-nyengir pun mengatakan bahwa itu adalah kado Natal terbaik yang pernah ia peroleh seumur hidupnya. Nah, sebagai hadiahnya, Tom pun langsung memberikan kado kepada Angel berupa sebuah kaset, yang mana ternyata isi kaset tersebut berisi rekaman pelecehan seksual yang dilakukan oleh Jim terhadap Angel saat di lift kala itu. Sontak aja hal itu seketika membuat Tom cemburu dan kesal terhadap perlakuan Jim kepada Angel. Merasa Angel yang sudah gak memberontak, Tom pun langsung membukakan rantai di kaki Angel dan ingin mengajaknya jalan-jalan, namun tiba-tiba Angel pun langsung menusuk bahu Tom dengan sebuah garpu, namun sayang saat akan mau lari, spontan aja Tom pun langsung menyeleding kaki Angel yang membuatnya terjatuh, dan di situ Tom pun langsung memborgol kedua tangan Angel lalu membawa ke mobilnya karena Tom ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Dan ya, ternyata Tom sudah lebih dulu menangkap Jim yang sudah terikat di sebuah kursi serta mulut yang udah ditutup lakban. Di sana Tom pun mengatakan bahwa ini adalah kado kedua untuk Angel yang mana ia berniat balas dendam kepada Jim yang pernah melecehkan tubuh Angel. Oleh sebab itu Tom pun langsung menyuruh Angel untuk memukul Jim dengan sebuah tongkat baseball yang ia bawa. Karena Angel menolak dan masih terus merengek, akhirnya Jim pun kesal dan terpaksa turun tangan dengan langsung memukul sekaligus menyiksa Jim sampai babak belur. Gak cuma itu aja, ternyata Tom berniat untuk menabrak Jim dengan mobilnya secara bertubi-tubi yang akhirnya membuat Jim tewas dengan tragis, meski Angel sempat untuk menahan sekaligus memohon kepada Tom agar tidak membunuhnya. Di saat Tom sedang lengah, sontak aja Angel pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur sambil berlari yang membuat kedua semangkanya mondoi-mondoi. Ketika Tom sibuk menyembunyikan mayatnya Jim, Angel pun berusaha merubah posisi tangannya ke depan agar lebih leluasa dan langsung teriak minta tolong kepada orang yang di luar namun gak ada responnya. Oleh sebab itu ia pun langsung kembali ke ruangan Tom untuk mengambil HP yang tertinggal di tasnya meski harus berhadapan dengan anjingnya Tom yang masih terikat rantai. Setelah rebutan tas dengan si anjing, akhirnya Angel pun berhasil mengambil HP-nya kembali yang masih gak ada sinyalnya. Karena gak ada cara lain, Angel pun langsung mengambil kartu akses keluar yang tergeletak di meja Tom dan langsung bergegas menuju gerbang parkiran yang masih terkunci sambil teriak meminta tolong sekaligus berharap ada orang yang mendengarnya. Tapi sayang suara teriakan Angel malah dihiraukan oleh seorang nenek yang kebetulan lewat di sekitar jalan itu. Karena gak ada hasilnya, Angel mencoba menghubungi polisi, namun apesnya sinyalnya masih kagak ada padahal udah pakai kartu Telkomsel. Dan seketika Angel terpikirkan untuk menyodorkan HP-nya keluar lewat lubang gerbang itu yang mana akhirnya mendapatkan sinyal juga dan berhasil menghubungi polisi. Meski HP miliknya sempat terjatuh karena kaget setelah mendengar suara Tom dan anjingnya yang mulai mendekatinya. Ia tepat pada waktunya, Angel berhasil bersembunyi saat Tom dan anjingnya tiba. Kemudian Angel pun langsung pergi menyisiri ke setiap lantai parkiran dengan mencoba beberapa kartu aksesnya ke setiap pintu, yang mana akhirnya Angel pun berhasil masuk ke lantai P1 dan langsung masuk ke dalam lift untuk menuju lobi meski pintu lift tersebut sempat terbuka secara tiba-tiba karena saking paniknya. Setelah itu Angel pun terpaksa menekan tombol stop untuk memberhentikan liftnya dan berusaha meminta tolong lewat speaker darurat bahwa dirinya sedang dalam bahaya. How do you fucking expect me to relax? This man is trying to help you. Ia ternyata orang yang berbicara dengan Angel adalah Tom yang lagi ngeprank dan seolah-olah memaksa Angel untuk menerima cintanya. Namun karena Angel tetap kekeh gak mau menjawabnya, akhirnya Tom kesal dan terpaksa melakukan rencananya untuk mengeluarkan Angel dari dalam lift dengan menjatuhkan selang dari atap lift lalu menyalakan krannya. Namun tiba-tiba atap liftnya pun jebol dan nampak tubuh seorang pria yang terjatuh, yang mana ternyata pria itu adalah Pak Tobing yang telah tewas dibunuh oleh Tom. Setelah itu, Angel pun langsung bergegas menuju parkiran untuk bersembunyi di kolong mobil. Namun sayang jejak kaki Angel yang basah itu sedikit memudahkan Tom untuk mencari keberadaan Angel dengan menusuk satu persatu ban mobil di sana meski akhirnya Angel berhasil lolos. Saat itu Angel yang merasa aman dan menganggap Tom telah kehilangan jejaknya, semua itu percuma aja, karena Tom dapat melihat keberadaan Angel melalui akses CCTV di ruangannya dan menari layaknya psikopat yang masih training. Menyadari hal tersebut, Angel pun langsung merusak semua CCTV itu dengan sebuah kapak, dan setelah beres Angel pun langsung naik lantai P2 untuk masuk ke ruangan Tom secara mengendap-endap dan gak menemukan Tom di sana. Namun tiba-tiba Angel dibuat terkejut saat melihat sebuah TV yang menyala sekaligus memperlihatkan rekaman video pada saat awal dirinya diculik oleh Tom sambil digrepe-grepe ketika dirinya sedang pingsan.
Kemudian Angel pun gak sengaja melihat seorang pria di CCTV yang mana ternyata orang itu adalah seorang polisi yang telah dipanggil sebelumnya. Namun tiba-tiba, ya akhirnya Angel dibuat pingsan setelah disetrum oleh psikopat Tom, dan nampak Tom yang terlihat panik pun berusaha membereskan ruangannya karena kedatangan Pak Polisi. Setelah menyembunyikan Angel di dalam bagasi dan mengganti pakaiannya, Tom pun langsung membukakan pintu gerbang dan menemui polisi itu. Di sana polisi itu pun mengatakan bahwa alasan ia datang ke sini karena ada seseorang yang menghubunginya untuk meminta bantuan. Namun di situ Tom malah menjawab bahwa tidak ada hal aneh yang terjadi dan keadaan baik-baik aja. Akan tetapi Pak Polisi yang curiga pun memutuskan untuk tetap memeriksa di sekitar parkiran tersebut. Sesuai dengan naskah sutradara, di mana Angel yang menyadari dengan keberadaan polisi itu pun langsung teriak minta tolong. Tetapi kedua polisi yang sedang berpatroli itu tidak mendengarnya dan memutuskan untuk pergi setelah merasa tidak ada hal yang menjanggal di sekitar sana. Di saat yang bersamaan, akhirnya Angel pun berhasil keluar dari dalam bagasi tersebut dan segera lari sambil berteriak memanggil polisi itu yang ternyata sudah pergi. Ya Tom yang tiba-tiba muncul pun langsung melepaskan anjingnya untuk mengejar Angel yang langsung lari layaknya dikejar utan pinjol lalu bersembunyi di dalam sebuah mobil. Namun sayangnya si anjing bisa menemukan keberadaan Angel lewat penciuman tajamnya, hingga terjadilah adu mekanik antara Angel dengan si anjing yang malah mokat setelah ditusuk besi oleh Angel. Setelah itu Angel pun menemukan sebuah ruangan yang di dalam sana terdapat telepon, lantas ia pun langsung menelpon 911 untuk meminta bantuan. Namun sialnya polisi itu mengatakan bahwa mereka sedang sibuk dan menyuruh Angel untuk menunggu dalam beberapa waktu ke depan. Hingga akhirnya Angel pun menemukan kotak yang berisi sebuah kunci mobil sambil berharap akan ada telepon dari polisi. Sementara itu Tom yang sedang mencarinya pun tiba-tiba kaget sekaligus marah setelah melihat anjing kesayangannya telah tewas oleh Angel. Sontak aja tanpa waktu lama, Tom berhasil mengetahui keberadaan Angel setelah melihat bekas tangan di kaca tempat itu dan langsung memasuki ruangan tersebut. Namun beruntungnya Angel sudah memasang perangkap, dan tiba-tiba sambil berlari, Angel pun langsung mencari sebuah mobil yang sesuai dengan kunci yang sudah ia ambil di ruangan tadi, dan ketika berhasil menemukan mobilnya, Angel pun langsung kabur dengan membawa mobil tersebut. Namun tiba-tiba, ya aksi Angel dalam usaha kaburnya pun kembali digagalkan oleh Tom untuk kesekian kalinya. Tapi di situ Angel gak menyerah begitu saja, ia pun langsung mencari jalan lain yang mana lagi-lagi Tom sudah standby tepat di hadapan mobilnya dari kejauhan, yang seolah-olah Tom ingin mengajak Angel untuk berduel dengan mobilnya. Tanpa berpikir panjang, Angel pun sama sekali tak gentar dan langsung tancap gas. Ya lagi-lagi Tom kembali ngeprank Angel dengan memutarkan arah mobilnya, sehingga membuat Angel pun gak sempat mengendalikan mobilnya hingga akhirnya ia menabrak sebuah tembok yang membuat mobilnya terguling. Kemudian Tom yang menghampirinya pun langsung turun dari mobilnya lalu mengecek keadaan Angel yang sedang pingsan. Tapi tiba-tiba, ya akhirnya Tom kena prank balik oleh Angel yang berpura-pura pingsan dan langsung menusuk sebelah mata Tom dengan sebuah besi lalu mencekiknya hingga pingsan. Dan juga Angel pun langsung mengambil kunci borgol untuk melepaskan borgol dari tangannya sekaligus memborgol balik tangan Tom di pintu mobil. Dari sini nampak Angel seperti memiliki jiwa psikopat yang lebih kejam daripada Tom. Setelah Angel berhasil mengalahkan Tom dan berniat pergi dari situ, tiba-tiba aja Tom tersadar dengan mengatakan bahwa ia sengaja melakukan semua ini hanya karena ingin berada di samping Angel yang ia sukai. Bahkan Tom menambahkan bahwa ia adalah pria yang kesepian dan jika Angel gak mau berpacaran dengan dirinya, Tom pun meminta Angel untuk menjadi temannya aja yang malah dihiraukan oleh Angel dan berniat pergi dari situ. Tapi tiba-tiba, ya dari arah belakang Tom pun menghina Angel dengan sebutan pelacur yang mana perkataan tersebut membuat Angel sakit hati dan merasa direndahkan. Oleh sebab itu, tanpa pikir panjang Angel pun langsung membakar Tom dengan menempelkan alat penyetrum ke bensin yang berceceran di lantai dari mobil tersebut, hingga akhirnya Angel pun berhasil keluar sekaligus selamat dari kejaran psikopat Tom yang masih training, dan film pun berakhir. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan bekerja sampai larut malam apalagi seorang wanita, karena kita semua gak tahu kapan bahaya yang akan mengancam kepada diri kita sendiri. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Maaf bila ada salah kata atau pengucapan, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.